Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Oke. Pada pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Doa kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita dapat diserap dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sudah, untuk pelajaran kali ini kita belajar masih di tema 5, subtema 1, yaitu tepatnya pada pembelajaran 4. Coba anak-anak supaya tidak terganggu, audionya di-off-kan dulu. Ya, sudah di-off-kan dulu. Oke. Pada pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris, kemudian menjaga keutuhan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, kemudian penampakan alam di wilayah Indonesia. Untuk materi yang pertama, kita belajar tentang kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Sejak zaman dahulu, Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim atau negara agraris. Kenapa Indonesia kok disebut sebagai negara maritim dan negara agraris? Semua itu tidak lepas dari letak kondisi Indonesia secara geografis. Nah, ini Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Karena Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Ya, negara dikatakan sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perairan. Ya, maksudnya negara Indonesia luas daratannya itu lebih kecil dibanding luas lautannya. Jadi wilayahnya itu luasan lautan daripada daratan. Makanya disebut sebagai negara maritim. Potensi perairan yang luas itu dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di pesisir laut untuk mencari ikan dan bekerja sebagai nelayan. Kemudian letak geografis Indonesia juga menunjukkan Indonesia itu sebagai negara agraris. Kenapa kok dikatakan sebagai negara agraris?
negara agraris yaitu sebagai negara yang sebagian besar penduduknya itu bekerja sebagai petani. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas. Hal ini menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris, pertanian itu memiliki peranan yang penting, baik di sektor perekonomian atau untuk pemenuhan kebutuhan pokok pangan. Negara Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Ya, kenapa gunung berapi kok sangat berguna? Karena abu vulkanik dari gunung berapi itu dapat menyuburkan tanah yang ada di sekitarnya. Jadi kalau ada gunung meletus, itu kan mengeluarkan abu ya, abu vulkanik namanya. Nah, abu vulkanik itu sangat subur untuk tanaman. Makanya tanah yang subur itu dapat dipergunakan sebagai pertanian yang subur juga untuk menanam ladang, misalnya sayuran, misalnya untuk sawah. Nah, itu sangat subur sekali. Makanya tanah yang subur juga merupakan sumber alam yang penting bagi pertanian dan perkebunan. Kemudian, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya 2 musim. Musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim kemarau dan musim hujan itu dapat membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Itu tentang letak geografis Indonesia dikatakan sebagai negara maritim dan negara agraris. Saya ulangi lagi, dikatakan sebagai negara maritim karena luas perairannya lebih luas daripada daratan. Kalau dikatakan sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bertani atau bercocok tanam. Sekarang penampakan alam di wilayah Indonesia. Penampakan alam itu merupakan bentuk dari muka bumi. Penampakan alam juga disebut dengan istilah bentang alam. Setiap daerah mempunyai penampakan alam yang berbeda-beda. Pada dasarnya, penampakan alam itu dibagi menjadi 2, yaitu penampakan alam wilayah daratan dan penampakan alam wilayah perairan. Ya, karena wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan perairan. Berikut contoh dari penampakan alam wilayah daratan. Wilayah daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Penampakan alam yang termasuk di wilayah daratan, contohnya dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Pada peta, coba dimatikan unmute ya, di-unmute ya. Pada peta, dataran rendah itu biasanya digambarkan dengan warna hijau. Anak-anak tahu kan warna-warna yang ada di peta, ada kuning, ada biru, ada hijau, ada merah ya. Itu namanya simbol, ada maknanya sendiri-sendiri. Kemudian contoh penampakan alam daratan yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan air laut. Contoh dataran tinggi di Indonesia, dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah,
dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai yang ditandai dengan ada yang terjal. Jadi pantai itu ada yang landai, datar, dan ada yang terjal. Pantai dimanfaatkan sebagai wisata, tempat pelelangan ikan, sebagai tempat pembuatan garam. Sekarang gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di antara 600 meter. Gunung itu dibedakan menjadi dua, gunung Merapi dan gunung tidak berapi. Kalau gunung yang berapi dikatakan gunung yang aktif. Gunung yang tidak berapi berarti gunung yang tidak aktif. Gunung yang tidak berapi itu disebut juga gunung mati. Contoh gunung mati yaitu Gunung Muria di Jawa Tengah, Gunung Tambora di NTB, dan Gunung Melawan di Kalimantan Tengah. Sekarang pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang sambung menyambung menjadi satu sama lain. Pegunungan juga sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Jadi di sini anak-anak harus bisa membedakan antara gunung dan pegunungan. Ini coba dilihat gambarnya. Ini pegunungan. Rangkaian gunung yang sambung bisa menjadi satu. Jadi ada beberapa gunung sambung menyambung menjadi satu. Gunungnya jejer-jejer. Ya. Ini namanya pegunungan. Kalau gunung hanya ada satu gunung yang tinggi. Ini. Bukit, Bu. Ya. Jadi bisa membedakan antara gunung dengan pegunungan. Kemudian selanjutnya contoh penampakan wilayah daratan yaitu Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menonjol ke laut. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Contoh tanjung di Indonesia adalah Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Batu di Kalimantan Timur, dan Tanjung Ujung Kulon di Jawa Barat. Ini contohnya tanjung. Bukan daratan yang menonjol ke laut. Ya, paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah delta. Delta adalah daratan yang berada di tengah sungai. Biasanya di muara sungai letaknya. Contoh dari delta itu adalah delta Sungai Bengawan Solo yang bermuara di Laut Jawa. Dan delta Sungai Mahakam di Kalimantan yang bermuara di Selat Pasar. Ini daratan yang berada di tengah-tengah sungai atau lautan. Ini namanya delta, ya. Kemudian selanjutnya penampakan alam perairan. Penampakan perairan yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi air. Nah, yang termasuk penampakan alam dalam wilayah perairan, contohnya sungai. Kalau sungai anak-anak sudah paham ya, yaitu aliran air yang panjang berasal dari mata air dan bermuara atau berasal dari laut. Kemudian contohnya Sungai Kapuas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Asahan ya. Kemudian danau. Danau merupakan genangan air yang luas dikelilingi daratan. Kebanyakan danau air tawar. Ada yang dibuat oleh manusia namanya daun buatan, yaitu disebut waduk. Waduk biasanya digunakan untuk pengairan, pembangkit listrik, dan juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Contoh waduk yaitu
Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, dan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Ini contohnya, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu laut. Laut merupakan perairan yang luas dengan ciri airnya asin. Ya, air laut pasti asin. Contoh laut di Indonesia adalah Laut Jawa, Laut Banda, Laut Sulawesi. Sedangkan contoh samudra adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contohnya laut dan ini samudra. Yang selat. Selat adalah laut sempit di antara dua pulau. Jadi laut yang diapit oleh dua pulau. Selat ada yang berbentuk alami, ada yang juga selat yang dibuat manusia. Selat buatan disebut terusan atau kanal. Contoh selat yaitu Selat Sunda yang ada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian Selat Bali yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ini contohnya selat. Jadi ini diapit oleh dua pulau ini. Ya, tengah-tengahnya ini ada tembusan ke laut. Ini pulau. Itu namanya selat. Kemudian setelah selat, di sini ada teluk. Teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan. Contoh teluk yang di Indonesia adalah Teluk Penyu, Teluk Semarang, Teluk Cendrawasih, dan Teluk Bone. Ini contohnya. Jadi laut yang menjorok ke daratan. Ya. Berarti ini contohnya teluk. Kemudian rawa. Rawa merupakan daerah yang digenangi air dengan tanahnya yang berlumpur. Rawa biasanya terdapat di daerah pantai. Keberadaan rawa itu sangat penting karena untuk mencegah dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ini contohnya rawa-rawa. Biasanya ditumbuhi tumbuhan enceng gondok itu ya. Biasanya terus kangkung. Nah, itu namanya rawa. Kemudian materi selanjutnya yaitu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda yang kemarin kita pelajari itu merupakan bukti semangat perjuangan bangsa yang menekankan pada pentingnya persatuan dan kesatuan untuk membentuk negara yang merdeka dan berdaulat. Meskipun kita sudah merdeka, perjuangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan tetap harus dilakukan. Nah, untuk lebih jelas, marilah kita pahami teks bacaan berikut. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Organisasi Budi Utomo merupakan pencetus lahirnya Sumpah Pemuda. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran dari seorang tokoh yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dia seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau disingkat Stovia. Beliau ingin mengubah perjuangan rakyat Indonesia itu ya, dari semulanya berjuang dengan mengandalkan fisik, ia ingin mengubah perjuangan melalui pendidikan.
Ya. Nah, dari Dr. Wahidin Sudirohusoto ini banyak menarik perhatian dari para tokoh seperti Dr. Sutomo. Sebentar, semuanya yang masuk. Dr. Sutomo itu seorang mahasiswa Stovia juga yang akhirnya beliau mendirikan organisasi modern yang pertama yang diberi nama Budi Utomo. Jadi yang mendirikan organisasi Budi Utomo itu adalah Dr. Sutomo. Ini gambarnya Dr. Wahidin Sudirohusoto. Ya. Kemudian yang ini gambarnya pahlawan Dr. Sutomo. Nah, keberadaan Budi Utomo itu telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan penduduk Indonesia itu ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Semangat persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia itu selalu mendapatkan tantangan dari bangsa asing. Tantangan itu berupa perlawanan, ya. Tantangan ini berupa perlawanan baik dari bangsa asing maupun dari bangsa Indonesia sendiri. Dan dari bangsa Indonesia sendiri tentunya dari mereka yang tidak menginginkan adanya persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan bangsa asing yang menjajah Indonesia, di situ muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Di situ ada Jenderal Sudirman dan Bung Tomo. Dia merupakan tokoh nasional yang berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Mereka itu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun saat ini masih ada usaha yang mengancam persatuan bangsa Indonesia. Contohnya adanya gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua. Mereka di Papua yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, sebagai warga negara yang baik, marilah kita jaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lah, kamu sebagai pelajar tentunya bukan hanya menjaga dengan tenaga, tapi belajar dengan yang rajin, dengan sungguh-sungguh. Nah, itu juga termasuk salah satu cara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar nantinya persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Coba audionya sudah boleh dihidupkan lagi. Ada Bu, boleh keluar dari Zoom. Belum, kenapa nggak keluar? Iya Bu. Boleh keluar dari Zoom Bu. Pertanyaannya gitu Bu. Pertanyaannya boleh keluar dari Zoom. Oh, ya jangan dulu, waktunya belum habis. Berarti kalau belum tamatkan, sekolahnya belum selesai, pulang ya. Nah, bentar ya. Tugasnya nanti anak-anak membuat clipping tentang gambar yang menunjukkan usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Baik itu usaha dilakukan oleh pemerintah maupun kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Busur ingin bertanya. Dalam berbicara tentang Indonesia kondisi geografis tadi, Indonesia disebut sebagai negara maritim dan negara agraris. Kenapa Indonesia kok dikatakan sebagai negara maritim? Akila. Negara yang sebagian besar. Akila. Akila, gantian. Ayo nak. Budika. Ya, sama Zahid coba. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara maritim? Adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Iya, pintar. Sekarang kenapa juga Indonesia dikatakan sebagai negara agraris? Karena ya. Tentang Bu. Negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Ya, karena sebagian besar penduduknya mata pencahariannya sebagai petani. Tadi kita juga berbicara atau belajar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua. Coba sebutkan, Talita. Perairan. Ya, kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Coba Azza, sebutkan salah satu contoh kenampakan alam wilayah daratan. Dataran rendah. Terus? Ya, dataran rendah, dataran tinggi. Yang lain? Naswa, Iza, contoh dari kenampakan alam wilayah daratan. Dataran rendah. Dataran rendah. Dataran rendah, Bu. Terus? Dataran tinggi. Ya. Razak. Contoh yang lain. Dataran rendah yang memiliki nol yang ketinggian Dataran tinggi sudah disebutkan tadi selain dataran rendah dan dataran tinggi. gunung. Ya. Gunung. Coba Atika. Tanjung. Atika, Bu, gunung. Atika. Ya. Nah, di situ contohnya ada dataran rendah, dataran tinggi, pantai, gunung, pegunungan, tanjung, dan delta. Kemudian itu juga ada kenampakan alam wilayah perairan. Contohnya, Sofib. Oke. Ayo waktunya telah habis. Ada Sungai, danau, sungai, terus laut, Danau. selat, Bu. ya ada Selat. sungai, ada danau, laut, selat, kemudian teluk dan rawa. Anak-anak setelah pembelajaran, barangkali ada yang masih kebingungan, tidak bisa membedakan antara selat, teluk, rawa itu yang bagaimana, delta yang bagaimana. Nanti bisa materinya dibuka lagi ya. Di situ ada contohnya. Iya. Kan? Teluk itu yang bagaimana, rawa yang bagaimana, delta. Ya. Ya sudah, Bu Sur akhiri sekian karena waktunya sudah habis. Dan pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat dan anak-anak bisa
menerima dengan baik. Marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, nanti tugasnya dikerjakan. Kemarin yang petanya belum dikerjakan, segera diselesaikan. Dan ya, diwarnai ya. Gak punya krayon, Bu. Gak punya buku gambar, Bu. Gak punya kertas HPS. Gak punya semuanya. Keluar dari Zoom. Assalamualaikum, Bu.